Jawaban AFC tentang protes PSSI bikin ngilu. Shin Tae-yong pemutus rekor bagi lawan timnas Indonesia. Ketum PSSI ungkap alasan Kevin Dix bersedia join timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, skuad Garuda mendapat pengalaman yang kurang mengenakan saat melakoni laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel yang berlangsung di Bahrain National Stadium Rifa itu, berakhir imbang dengan skor 2-2 untuk kedua tim. Berkat hasil seri itu, anak asuh Shin Tae-yong mendapat tambahan nilai 4,39 dan memiliki total poin 1,128,56, yang membuat mereka masih bercokol di posisi 129 dunia. Namun, berkah menghampiri Rizky Ridho dan kawan-kawan usai insiden perampokan kemenangan di Bahrain beberapa waktu lalu. Melansir dari laman Football Ranking, kini tim Merah Putih naik 2 peringkat dan menduduki posisi ke-127 FIFA. Hal itu dikarenakan timnas Niger dan timnas Republik Afrika Tengah mengalami kekalahan pada laga masing-masing. Niger ditaklukkan oleh timnas Angola pada laga grup F, kualifikasi Piala Afrika 2025 dengan skor 0-2. Kekalahan itu membuat timnas Niger kehilangan poin 9,03 dan turun ke posisi 129 dunia. Sedangkan timnas Republik Afrika Tengah dilibas habis timnas Maroko, dengan skor 0-5 pada ajang yang sama dan harus kehilangan poin 274, serta turun ke posisi 128 dunia. Kekalahan dua tim Afrika itu membantu Indonesia naik ke peringkat ke-127 dunia. Sudah banyak rekor-rekor tim lawan yang dipatahkan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Jika tidak dikerjai wasit, sebenarnya Shin Tae-yong pun mampu membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Kali ini, giliran pelatih Shin mematahkan rekor Cina atas Indonesia. Media Cina sempat membanggakan rekor 67 tahun belum pernah kalah, namun kini tak mau pandang rendah timnas Indonesia. Publik Cina berharap agar tim nasional mereka mampu menjaga rekor gemilang yang telah bertahan selama 67 tahun atas timnas Indonesia. Jelas, saat ini Cina tidak mau menganggap sebelah mata sang lawan yaitu timnas Indonesia, yang tampil ciamik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, performa skuad negeri tirai bambu itu sedang tidak baik-baik saja, setelah kalah 3 kali berturut-turut sekaligus terjerembab di dasar klasemen. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di Qingdao. Kedua tim sama-sama mengusung misi wajib menang, demi naik ke posisi 4 besar. Terkhusus Cina, mereka ingin kembali mentas di Piala Dunia setelah absen selama 22 tahun. Begitu pula timnas Indonesia yang terakhir kali tampil pada 1938. Jelang berhadapan dengan pasukan Shin Tae-yong, salah satu media Cina tiba-tiba mengungkit rekor positif mereka kala bertemu dengan timnas Indonesia. Usut punya usut, Cina ternyata sama sekali belum terkalahkan dari timnas Indonesia dalam 67 tahun terakhir di semua kompetisi internasional. Kemenangan sensasional Cina atas timnas Indonesia yang paling diingat ialah saat Piala Asia 2004. Duel ketika itu dimenangkan oleh Tiongkok dengan skor 5-0. Selain itu, media Cina tersebut juga membanggakan tren positif negaranya ketika berjumpa timnas Indonesia, yakni hanya sekali kalah dalam 13 perjumpaan. Maka dari itu, saatnya Shin Tae-yong untuk memutus rekor Cina atas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain yang sudah diincar Shin Tae-yong sejak awal menjabat pelatih timnas Indonesia. Namun butuh waktu 4 tahun untuk bisa mendapatkan kepercayaan Kevin Dix agar mau membela timnas Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Seketika, muncul tanda tanya besar di benak publik tanah air, terkait mengapa baru saat ini Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, Shin Tae-yong sudah lama mengincarnya dan meminta PSSI untuk menaturalisasinya. Akan tetapi, Kevin disebut masih berjuang untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas pusat. Menanggapi hal itu, Erick Thohir pun menjawab apa sebenarnya alasan yang menjadi penyebab Kevin pada akhirnya mau membela timnas Indonesia. Menurut Erick, Kevin Dix melihat PSSI dan timnas Indonesia memang serius dalam membangun tim yang kuat. Kevin mengaku ingin berkontribusi sekaligus menambah kekuatan timnas, seiring banyaknya turnamen yang akan diikuti nanti. Termasuk laga uji coba melawan tim-tim kuat, seperti Belanda, Spanyol hingga Portugal yang diagendakan PSSI. Karena kan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja,
Tetapi kan banyak event-event yang masuk kalender kita. Seperti nanti ke depan melawan tim nasional Belanda ataupun melawan Spanyol, Portugal, ini kan sebagai program yang kita sedang dorong. Untuk peningkatan ranking FIFA kita ke depan sampai ke 100 itu, ujar Erick Thohir. Respons ngotot AFC saat diprotes soal wasit kontroversial Ahmed Alkaf di laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain menuai perhatian. Sebab, mereka menghendaki PSSI menjelaskan apa yang hendak dikeluhkan. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir, memastikan sudah mengirim surat protes ke AFC. Ia menunggu apa respons dari konfederasi terhadap keluhan tersebut. Akan tetapi, Sekjen AFC Datuk Windsor John, mengaku belum menerima surat protes apapun dari PSSI. Ia mengklaim, keluhan yang diajukan Indonesia terkait kepemimpinan Alkaf, masih mengambang. Kami butuh PSSI mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan, apakah itu performa, wasit, manajemen waktu, atau isu spesifik lain. Kami menerima beragam laporan tetapi harus lebih detail, kata John, melansir dari News Straits Times. Kendati begitu, pria asal Malaysia tersebut memastikan laporan wasit, termasuk alasan rasional menambahkan waktu di babak kedua, akan ditinjau ulang. Ia yakin semua keputusan wasit di lapangan sudah dipantau oleh VAR. Terakhir, John mendesak agar kualitas perwasitan di AFC lebih ditingkatkan. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi presiden buruk terkait kinerja pengadil di bawah Konfederasi Asia. Bagaimana menurut pendapat warga Timnas? Silahkan keluarkan unek-unek kalian.